A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana alaina bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Engkaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karunia-Mu yang agung dan kemurahan-Mu yang maha mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan, bisikan, dan kedatangan jin iblis syaiton dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolongan-Mu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Pujian hanya milik-Mu ya Allah. Engkaulah cahaya langit bumi, cahaya di atas cahaya, kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di seluruh semesta, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami untuk menyerap dan menerima cahaya ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah ya Rob, semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga kami bisa memahami jati diri sendiri, memahami jalan pulang kembali, dan memahami kesejatian-Mu ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, tiada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Ya Allah ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Peki Ramuan Hidup, sahabat-sahabat Quran, dimanapun berada, juga sahabat-sahabat Quran, di live TikTok Kang Iip, juga sahabat Quran di channel YouTube Kang Iip, juga semua makhluk ruh dan jiwa di seluruh alam semesta, selamat malam. Ayuhal mukminun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, insya Allah, insya Allah malam ini kita akan coba mengupas, membahas, diskusi tentang sebuah kata, sebuah istilah, sebuah frasa, perjanjian, atau janji, atau juga bisa berarti ikrar. Istilahnya banyak ya, bisa ikrar, bisa janji, bisa perjanjian, bisa komitmen lah, banyak sinonimnya ya. Apa yang dimaksud dengan janji? Bagaimana kita memahami istilah perjanjian dalam Al-Quran? Karena salah satu syarat untuk mendapat syafaat adalah orang-orang yang telah mengadakan perjanjian gitu, yang sebagaimana yang pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dalam hidup, janji bukan sekedar ucapan, melainkan
ikatan yang menentukan kualitas hubungan, integritas pribadi, dan bahkan nasib kita di akhirat. Nah, Al-Quran sebagai pedoman hidup tidak hanya menggunakan satu kata, satu istilah untuk janji atau perjanjian, melainkan lima istilah yang berbeda, yang jika disatukan membentuk sebuah sistem perjanjian eksistensial yang kokoh. Nah, karena itu malam ini kita akan coba mengupas tuntas sistem perjanjian ini dengan menjawab setidaknya 10 pertanyaan mendasar yang menjadi tulang punggung pemahaman kita pada malam hari ini. 10 pertanyaan itu dibagi beberapa bagian. Ya, bagian pertama berkaitan dengan anatomi perjanjian. Anatomi perjanjian meliputi pertanyaan apa, mengapa, dan dengan siapa. Apa yang dimaksud dengan perjanjian, mengapa harus berjanji, dan kepada siapa kita berjanji. Ini bagian pertama, 3 pertanyaan. Jawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Secara bahasa, perjanjian adalah ikrar atau persetujuan yang diberikan sebagai jaminan dalam bersekutu. Nah, dalam konteks Al-Quran, perjanjian terdiri dari 5 pilar utama yang saling melengkapi. Ya, pilar pertama menggunakan istilah ahdun. Pilar kedua menggunakan istilah wa'dan. Pilar yang ketiga menggunakan istilah misak. Pilar yang keempat menggunakan kata-kata baiat. Dan yang kelima menggunakan kata kitab. Jadi ada ahdun, wa'dun atau wa'dan, mitsakon, baiatun, sama kitabun. Ya, apa artinya ahdun? Ahdun makna kuncinya adalah perjanjian bertempo atau perjanjian berjangka. Fokus perjanjiannya atau fokus perjanjian ahdun. Jadi perjanjian ahdun itu perjanjian yang pelaksanaannya butuh waktu atau tempo, dan ahdun pasti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, itu ahdun. Istilah yang kedua, wa'dan atau wa'dun atau wa'ada. Makna dari kata wa'ada atau wa'dun adalah perjanjian konsekuensi. Nah, wa'dun atau wa'dan berkaitan dengan kesetiaan dan dapat juga berarti janji yang baik. Juga bisa bermakna ancaman wa'dun itu. Jadi wa'dun berkaitan dengan janji, baik berupa janji pahala maupun janji ancaman. Ya, istilah yang ketiga, mitsakon. Mitsakon. Mitsakon maknanya perjanjian yang kokoh atau perjanjian bersyarat. Mitsakon adalah janji yang berlandaskan keimanan, kepercayaan, atau keyakinan di dalam hati. Nah, apabila dilanggar, maka ada konsekuensi. Itu misakon.
Kemudian yang keempat, baiat atau baiatun atau baya'a. Baya'a atau bai'ah artinya perjanjian jual beli. Ya, perjanjian jual beli. Baiat, fokus perjanjiannya adalah jadi baiat itu perjanjian dalam bentuk pertukaran atau transaksi timbal balik antara kedua belah pihak. Ya, kamu jual, saya beli gitu ya. Kalau saya jual, kamu beli, itu namanya baiat namanya. Perjanjian atau pertukaran atau transaksi dua belah pihak. Yang kelima ada kitabun. Kitabun itu maknanya perjanjian tertulis. Kitabun artinya perjanjian yang harus tertulis, tercatat, dan juga disiarkan untuk menjamin kejelasan. Nah, jika kita gabung dari 5 istilah yang disebutkan tadi, maka perjanjian adalah melakukan ikrar sebagai jaminan bersekutu. Namanya ahdun, yang dibuktikan dengan keyakinan atau keteguhan hati. Misal, memiliki konsekuensi balasan, wa'dan, melibatkan proses jual beli, baiat, dan harus tercatat kitab gitu. Itu kalau digabung definisinya secara komprehensif. Saya ulang ya. Perjanjian adalah melakukan ikrar sebagai jaminan bersekutu yang disebut sebagai ahdun yang dibuktikan dengan keyakinan atau keteguhan hati disebut sebagai misak yang memiliki konsekuensi balasan yang disebut sebagai wa'dan dan melibatkan proses jual beli baya'a, bai'atun dan harus tercatat namanya kitab. Nah, itu menjawab pertanyaan apa? Menjawab pertanyaan mengapa harus melakukan perjanjian. Janji harus dilakukan karena janji adalah amanat dan tanggung jawab. Setiap janji, terutama ahdun kepada Allah, ahdun itu tadi perjanjian atau ikrar sebagai jaminan bersekutu. Kita tidak boleh mempersekutukan Allah, tidak boleh bersekutu dengan selain Allah. Ya, jadi janji harus dilakukan karena ia adalah amanat dan tanggung jawab. Nah, setiap janji, terutama ahdun kepada Allah, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ya, coba kita buka dulu. Yang tadi belum dibuka ayatnya ya. Contoh masing-masingnya. Coba kita mundur. Apa yang dimaksud dengan janji? Pertama tadi ahdun ya. Tahdun. Ahdun. Coba kita buka dulu ahdunnya. Contoh ayatnya. Kan ayatnya banyak. Surat 2 ayat 27. Contoh. 2:27. Baca ya, Kang. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 27. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka yang menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. nah ini kalau mundur satu ke belakang, Pak, ayat 26-nya. Lihat kata di ujungnya, lihat ujung ayatnya. Ujung ayat dari titik. Ujung ayat dari titik, ujung ayat. Dan tidak Ujung. ada nih, wama yudillu bihi. Oh, Dan tidak ketiga. ada, nah ini, coba dibaca. Dari depan ya, Kang. Ujung ayatnya aja. Oh iya. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah,
Tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang fasik. Nah, siapa orang fasik itu? Ayat 27-nya yaitu. Oh, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Nah, gitu. Jadi orang yang melanggar ahdallah alladzina yankuduna ahdallahi. Ahdun ya. Orang fasik adalah orang yang melanggar perjanjian Allah. Nah, ini contoh ahdun. Jadi ahdun itu perjanjian yang pelaksanaannya butuh tempo dan pasti diminta pertanggungjawaban. Orang fasik itu melanggar ahdallah, melanggar perjanjian Allah. Ini contoh ahdun. Contoh wa'dan. Contoh wa'dan. Surat 8:42. 8 ayat 42. Surat 8 Al-Anfal ayat 42. Yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini wa'dannya di mana ya? Ketika ada nah watawal. Coba lihat. Hmm. Lihat Arabnya, Kang. Ada Ya. wa'adanya nggak? Id antum bil udwati dunya wa hum bil udwatil qusta wa rukbu asfala minkum walau tawa'ad. Nah, tawa'ada nih. Walau tawa'adtum. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan. Oh, diartikannya persetujuan di sini ya, bukan perjanjian. Ya, karena wa'ada itu berkaitan dengan kesetiaan gitu. Nah, diartikannya di sini persetujuan ya. Walau tawa'ada dari kata wa'ada. Coba dilihat ayat yang lain 21 ayat 9. 21 ayat 9. Ada wa'da kan? Surat Ya. Nah, Surat 21 ayat 9 Al-Anbiya. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. nah, ini wa'danya artinya janji. Ini. Summa sodaknahumul wa'da. Kemudian kami membenarkan janji, diartikannya menepati. Kemudian kami membenarkan janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang yang melampaui batas. Ya, berarti wa'da atau wa'ada ini berkaitan dengan kesetiaan dan dapat berarti janji baik, juga janji ancaman gitu ya. Makanya di sini ada janji baik nih. Janji baiknya kami selamatkan mereka. Nah, janji ancamannya kami binasakan mereka gitu. Yang melampaui batas ya. Jadi wa'ada berkaitan dengan janji berupa pahala baik atau janji ancaman ya atau siksa. Contohnya aja ya, ambil contoh. Contoh misak misalnya. Surat 57 ayat 8. 57 ayat 8. Surat 57 Al-Hadid ayat 8. Hmm. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman.
Nah, jika kamu orang beriman, pasti telah diambil janji. Dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu. Nah, ini menggunakan kata-kata mithakokum, misak ya. Wakod akhoda mithakokum dan sungguh dia telah mengambil perjanjianmu in kuntum mukminin jika kamu orang beriman. Jika kamu orang beriman tentu sudah diambil perjanjianmu gitu. Ini berkaitan dengan misak. Nah, contoh ayat yang bayat ya. Surat 60:12. 60:12. Surat 60 Al-Mumtahanah ayat 12. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia Hmm. bahwa mereka gimana Kang? Ya, Lanjut lanjut. dulu. Oke. Bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang hak yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini menggunakan kata-kata baya'a. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka dari kata baya'a. Ya, diterjemahkannya janji setia. Janji setia ini baya'a atau bayat namanya. Nah, kemudian contoh yang janji menggunakan kata kitab 24 ayatnya 33. Surat 24 An-Nur ayat 33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Hmm. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah Hmm. kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian. Hmm. Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka. Sesudah mereka dipaksa itu. Nah, ini perjanjiannya menggunakan kata-kata kitab. Nah, mana? Waladina yabtagunal kitaba. Kitaba ya. Hmm. Dan orang-orang yang mengharapkan perjanjian nih diartikannya. Ah, jika apa tadi kalimatnya mana? Dan Ya. budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian. Nah, ini perjanjiannya terjemahan dari kitab. Pakatibu, maka berjanjilah gitu. Jadi kitab itu perjanjian tercatat, perjanjian tertulis. Contohnya ketika seorang laki-laki berjanji untuk menikahi seorang wanita, maka janji suami itu harus tercatat. Ya, jika dilanggar nanti juga ada konsekuensi, ada catatannya, ada saksinya gitu ya. Nah, itu beberapa contoh kalimat dalam Quran berkaitan dengan janji. Jadi ada ahdun, ada wa'dun, ada misakun, ada bai'atun, dan kitabun. Nah, semuanya berarti janji. Jika digabung, tadi ya, jika digabung, bahwa perjanjian adalah melakukan ikrar sebagai jaminan bersekutu ahdun dengan Allah tadi. Yang dibuktikan dengan keteguhan hati, misakun. Memiliki konsekuensi balasan, wa'dun. Melibatkan proses jual beli, bai'atun. Dan harus tercatat, kitabun. Itu kalau digabungkan menjadi definisinya gitu. Nah, kita lanjut.
Pertanyaan kedua Kang, tadi ya. punten Kang, Ya, punten Kang. ya, Kan yang di surat 60:12 tadi, ya, yang dimaknai pertukarannya yang mana ya Kang? Ini kan kalau baca di sini kesannya ya. komitmen aja dari satu Kan pihak yaitu baiat para itu perempuan. perjanjian dalam bentuk pertukaran atau Ya, transaksi timbal balik. lalu ya, Misalnya gini, kan ini para mukminat berjanji. Janjinya kan menggunakan baiat ya. Apa ya. janji mereka? Tidak akan musyrik, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak, tidak akan berdusta, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Itu kan mereka menjual dirinya. Nah, ketika mereka Hmm. menjual, timbal balik buat mereka apa? Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Jadi timbal balik yang mereka dapatkan apa setelah mereka berjanji itu? Mohon ampun ya. Nah, mendapatkan ampunan dan mendapatkan permohonan ampunan dari Nabi gitu. Mendapatkan ampunan dari Allah dan juga mendapatkan permohonan ampun dari Nabi. Jadi Hmm. dosanya diampuni gitu. Nah, itu timbal baliknya gitu. Oh, Ketika terbalik jadi ada balasannya. ada balasannya ketika mereka menjual, mereka akan mendapatkan sesuatu. Balasannya yaitu gitu. Mendapatkan Tak, ampunan gitu. Contohnya gitu. punten Kang. Iya. Punten. Kenapa? Ya kan sebetulnya bentuknya komitmen ya. Kenapa komitmen ini sama dengan menjual tadi ya Kang? Iya, karena ketika kan gini, ketika kebiasaan masyarakat itu bukan kebiasaan ya, ya kebiasaan lah. Ketika seorang terbiasa mempersekutukan Allah, itu bukan hal yang mudah mengesahkan Allah gitu. Hmm. Ketika seseorang biasa mencuri, kalau sekarang korupsi lah, untuk bisa menghentikan kebiasaan mencurinya kan bukan hal yang mudah gitu. Apalagi sudah Hmm. hidup poya-poya. Kebiasaan berdusta itu sulit untuk diberhentikan. Kebiasaan selingkuh misalnya, berzina. Nah, itu kan misalnya gini. Terus kalau saya tidak musyrik, apa balasan saya? Kalau saya nggak nyuri, apa balasan buat? Kan selalu orang tuh kan meminta timbal balik kan biasanya gitu. Hmm. Ya sama seperti kita nyuruh orang lain lah. Pak, tolong ini. Terus upahnya apa? Nah, manusia kan gitu selalu minta balasan gitu. Nah, menjual dalam arti dia tidak lagi mempersekutukan itu kan menjual namanya. Tidak lagi mencuri itu menjual juga. Ada harga yang harus dibayar gitu. Ketika seseorang meninggalkan kebiasaannya gitu. Oh, oke oke. Itu kan istilahnya menjual namanya, menjual diri. Contoh lagi nih. Kita ingin hidup bebas nih. Iya, silakan. Kamu hidup bebas. Tapi kamu tidak punya pekerjaan. Karena kamu tidak punya pekerjaan, kamu nggak punya penghasilan. Itu kan resiko. Oke lah, saya jual waktu saya untuk melamar kerja. Nah, ketika kita melamar jadi pekerja, kita kita kan menjual waktu saya nih, yang tadinya bebas melakukan apapun, sekarang diatur kan? Masuk kerja jam 8, boleh pulang jam 4. Itu kan kita menjual namanya. Nah, dengan balasan apa ya? Kamu dapat gaji gitu, dapat upah setiap bulan. Itu kan namanya baya'a, menjual diri namanya. Menjual waktu, menjual pikiran, dan akan dapat balasan juga. Yang tadinya kita bebas melakukan apapun, tapi ya nggak dapat apapun gitu. Tapi ketika menjual waktu saya, menjual pikiran saya, menjual diri namanya, maka ada timbal balik gitu, sebaliknya yang akan kita dapat gitu. Ampunan. Itu konsekuensi gitu. Kalimatnya gini, ya kalau nggak mau dapat ampunan ya silahkan lakukan sesukamu apa yang kamu mau lakukan gitu kalimatnya. Ya hiduplah sesuka-suka kamu gitu, tapi kamu tidak akan dapatkan ampunan dari Tuhan gitu. Itu kan istilahnya baya'a atau baiat atau menjual gitu ya. Pada proses Misal gini, misalnya gini.
ada orang berkata, saya menjual diri saya atau baiat kepada Anda. Terus kalau saya baiat kepada Anda, apa jaminan buat saya? Kan gitu istilahnya gitu. Misalnya kita jadi pengikut satu orang jenderal. Ya kalau kamu ikut saya, nanti saya siap bantu kesulitanmu. Itu kan janji yang di balasan yang di didapat gitu balasannya. Kalau nggak ada balasan, berarti bukan bayaan namanya gitu. Bayaan itu jual beli artinya. Saya jual, berarti saya dapat sesuatu kan gitu. Kalau kita membeli, ya dapat sesuatu juga gitu. Jadi itu kan timbal balik kedua belah pihak namanya. Namanya bayat itu begitu gitu. Gitu kan. Siap, atur nuhun Kang. Oke. Lanjut jawab pertanyaan kedua. Ya. Mengapa ya, mengapa kita harus melakukan janji? Tadi sudah disampaikan, janji harus dilakukan karena janji adalah amanat dan tanggung jawab. Nah, setiap janji, terutama ahdallah tadi, janji kepada Allah pasti diminta pertanggungjawaban. Ya, contoh ayatnya 17:34. Surat 17 Al-Isra ayat 34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Ya, wa aufu bil ahdi. Penuhilah janji karena janji bakal diminta pertanggungjawaban. Terus misalnya kita berkata, "Ah, saya mah tidak mau berjanji dengan Allah." Ya berarti masuk munafik tadi di atas, fasik namanya. Hmm. Fasik itu orang yang melanggar janji, yang tidak punya perjanjian tuh jadi fasik jatuhnya. Maka penuhilah janji itu. Ahda tadi, ahda itu berkaitan dengan janji kepada Tuhan tadi ya. Dan janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Maknanya adalah janji merupakan mekanisme yang menjamin bahwa manusia bertindak sebagai makhluk berakal yang memiliki tempo untuk memilih antara menepati janji dan mendapatkan balasan atau melanggarnya. Ya kita selalu dihadapkan dengan konsekuensi atau pilihan gitu. Kalau kita ngambil jalan A, dapat konsekuensinya ini. Ngambil jalan B, ya ini konsekuensinya ini. Jadi hidup ini selalu ada konsekuensi gitu. Nah, maka kita akan diminta pertanggungjawaban tentang ahdun tadi. Mengapa harus janji? Karena janji akan ditanya, diminta pertanggungjawaban gitu. Kenapa nggak janji gitu? Kalau udah janji, ya kenapa nggak ditepati? Kalau nggak janji, jatuhnya fasik gitu. Ya kan jadi fasik jatuhnya. Melanggar ahdallah tadi. Nah, berikutnya pertanyaan ketiga, dengan siapa kita berjanji? Kan gitu ya. Nah, perjanjian terbagi dua, berkaitan dengan kepada siapanya kan. Jadi ketika janjinya kepada siapa, maka dibagi dua. Dan ini menentukan isi juga dampaknya. Pertama, perjanjian yang sifatnya vertikal, yaitu perjanjian manusia dengan Allah. Yang kedua, perjanjian horizontal, yaitu perjanjian manusia dengan sesama makhluknya gitu. Nah, perjanjian dengan Allah disebut juga sebagai ahdun gitu. Ya. Nah, ahdun yang utama itu berisi tentang tauhid. Karena ahdun berkaitan dengan ahdallah tadi ya, perjanjian dengan Allah. Perjanjian manusia dengan Allah itu yang disebut sebagai perjanjian tauhid. Ketaatan dan penjagaan amanah termasuk juga ahdun. Contoh
contoh janji dengan Allah dan pasti bakal dibalas surga. Misalnya di surat 9, 111. 9, 111. Ya, silakan gantian. Hmm. Di Ya, absen aja, Kang. Absen ya. Iya. Ya, mulai dari Ibu Ika mungkin. ya. Nuhun, Kang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, ini contoh perjanjiannya. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga. Jadi, orang yang menjual diri dan hartanya dibeli gitu. Menjual diri dibeli oleh Allah dengan surga. Yang Allah peruntukan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian itu adalah janji yang benar. Apa janjinya di sini menggunakan kata apa, Pak? Coba diangkat. Satu lagi. Baris lagi. Ah, Wa'adan, wa'dan. wadan, Wa'ada kan? ya wadan. Wa'dan alaihi haqqon fit Taurat wal Injil dan seterusnya. Ya janji juga. Demikian itu adalah janji yang benar dari Allah dalam Taurat dan Injil dan Quran. Jadi perjanjian ini sebenarnya sudah Hmm. termaktub di dalam kitab-kitab sebelum Quran, Taurat, Injil, dan juga Quran. Siapa yang lebih siapa yang lebih menepati janjinya? Nah, ini ahdun coba lihat, ahdun nih. Waman, satu lagi diangkat Arabnya. Ah, biahdi kan? Man Hmm. aufa biahdihi ahdun. Siapa yang menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, ini perjanjian vertikal sifatnya. Perjanjian manusia dengan Allah. Ada manusia yang ikrar berjanji menjual diri dan hartanya untuk Allah gitu. Berperang Maka pada Allah telah membeli dengan surga gitu. Dibeli namanya. Tapi kan ini berat 100% soalnya ini. Menjual diri dan hartanya untuk Allah gitu. Nah, ahdun, maka dibeli oleh Allah. Nah, yang kedua, perjanjian yang bersifat horizontal, yaitu manusia dengan sesama. dan Perjanjian horizontal adalah janji dalam konteks sosial, seperti perjanjian bisnis yang harus tercatat, komitmen kepemimpinan, baiat, dan janji pernikahan, misakon golizo gitu. Contoh 4 ayat 21. Surah 4, 21. Boika, Budana, ngabsen, Budana, Boika. Budana. Ya, nah, makasih Mbak Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Misakon golizo. Nah, misakon golizo artinya perjanjian yang kuat. Ikatan pernikahan itu termasuk misakon Dari golizon. Ya, karena pernikahan itu termasuk perjanjian yang kuat, maka orang yang melanggar perjanjian pernikahan
berarti dia telah memutuskan perjanjian yang sifatnya kokoh. Jika perjanjian yang kokoh aja ia langgar, bagaimana perjanjian yang lain? Ya, untuk itu sangat-sangat disarankan jangan sampai ikatan pernikahan itu pecah. Ya, jangan sampai ikatan pernikahan itu lepas gitu. Ya, Cerai. itu yang harus dihindari. dari Ya, Dari. cukup sekali. Ya, gitu ya. Yang pertama Sekali dan yang aja. yang terakhir. Terima kurang dan lebihnya. Ya, saya pesan nih khusus. Jangan sampai bercerai. Khusus. Ya, orang yang bercerai berarti telah merusak janji. misakon golizo gitu ya. Nah, 3 pertanyaan Perjanjian. terjawab. Apa, mengapa, kepada siapa? Pada siapa? Nah, masuk ke bagian kedua. Bagian kedua itu berkaitan dengan dimensi dan isi perjanjian. Ya, apa dimensi dan isi perjanjian? Itu meliputi pertanyaan kapan, di mana, dan apa isi perjanjiannya gitu ya. Kan tadi 3 pertanyaan. Ini 3 pertanyaan. Udah 6 kan? Iya, Udah 6. Kapan, di mana, dan apa perjanjian. isinya. Perjanjian. Nah, kita jawab satu-satu. Pertanyaan keempat. Dari atas kan? Kapan dan di mana kita melakukan perjanjian? Janji dilaksanakan dalam 3 dimensi waktu dan ruang. Ya, perjanjian itu dilaksanakan dalam 3 dimensi waktu dan ruang. Misal gini, misal ya. Misalnya anak ibu mau masuk ke sekolah favorit. Biasanya ada tesnya nggak, Bu? Ada. Pasti. Ada tesnya. Ujian bukan itu. Iya, Untuk Ya, apa ujian. gunanya? Apa gunanya tes di awal? Untuk masuk diterima. Nah, untuk menentukan kelasnya di mana kan? iya. Ya, Nah, di tengah-tengah proses belajar mengajar ada tes lagi nggak? Ada Ada tes Ada. lagi. Apa tujuannya di tes di tengah? kemampuan Udah ngerti belum? Mengukur sejauh mana dia bisa menyerap Hasil. Ya. pelajaran. Di ujung sebelum dia keluar ada tes lagi nggak? Iya. ada Ada Nah, ujian. boleh ujian nggak? akhir. Boleh nggak hanya Ya. ikut salah satu? Enggak, nggak Tidak. boleh Enggak. nggak boleh Tidak lulus. Nggak lulus. Saya mah tesnya mau pas masuk aja. Gimana? Nggak bisa. Atau nggak bisa? Saya mah mau tesnya Nggak nanti aja pas lulus. keluar gimana? nggak boleh Nah, Nggak boleh. Terus ikut KCC dulu. nah, makanya bagian kedua berkaitan dengan dimensi. panjang Ya, waktu dimensi berarti waktu. Ya, kapan, di mana, dan apa isinya kan? Antara antara tes di awal, tes di tengah dengan tes di ujung sama nggak soalnya? beda. beda Beda. Beda-beda. Tapi nggak jauh beda sebetulnya. Ya, tapi beda pertanyaannya gitu ya. Nah, berarti janji itu dilaksanakan dalam 3 dimensi waktu tuh dan ruang. Hmm. Kapan waktunya? Janji pertama disebut sebagai misak primordial namanya. Jadi janji sebelum kita dilahirkan. Jadi ada perjanjian sebelum manusia dilahirkan kan dan berlangsung sepanjang tempo hidup gitu. Jadi janji itu sebenarnya berlaku selama hidup. Itu hidup Itu janji sebelum.
Janji selama dan janji setelah. Betul. Kita lihat satu-satu. Kapan kita, bukan kapan sih, kok saya lupa ya pernah janji ya, kan itu ya? Ya, Oh iya, Atau 170. gini lah Bu, kadang-kadang gitu. misal gini lah, misalnya Bapak Ibu masuk sekolah lagi S3 atau S2, ada Hmm. tesnya nggak? Ada Pasti Nah, masih tidak. ingat nggak soalnya apa? Pak. Udah lupa. Ya, Baru Belum aja bisa. tiga, baru dua tahun lulusnya. Dulu Apalagi pertanyaannya apa ya? Apalagi yang masa lalu. lagi udah 60 tahun kan. Apa 60 tahun? Quran ngingetin lagi nih bahwa kita dulu pernah janji. 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 Janji ya. Itu Surat 7. 172 itu kan. Iya, ini kan diingetin. 72 ya. 7172. Kemudian berapa kan? 172 ya kan? 7172. 7172. Paman Doblang nih. Nah, Ya, dari boleh. Jogja Terima kasih, sama Bu Nanang. Semarang nih. Ya. Ya, Yo, terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 170 dia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini.'" Keesaan Tuhan. Gitu ya. Ya, Janji sebelum. Nah, baik. selama hidup ini janji dilaksanakan nggak gitu. Dan nanti ada janji di akhirat. Bagi orang-orang yang memenuhi janji itu nanti ada balasan namanya wa'dun atau wa'ada. Ya gitu. Di mana tempatnya janji dilaksanakan terutama di dalam hati sebagai misakon, keyakinan yang kokoh, dan juga di dunia nyata sebagai ahdun dan Ikat. juga baiatun, gitu ya. Jadi janji itu dilaksanakan tempatnya dua, di hati dan di dalam kehidupan dunianya nyata. Sama janjinya di hati aja. Misalnya gini, paman, paman ini mau nikah lagi misalnya ya, misal contoh. Nauzubillah min dzalik. senangnya. Misal, ya paman siapa aja, bukan hanya Ya paman betul kan? kamu. Waktu akad nikah janji nggak? Janji. Janji. Boleh nggak di hati janjinya? Harus diikrarkan kalau itu ya. Oh, Boleh nggak di hati janjinya? Dua-duanya. nggak boleh, Kang. Di hati aja gitu, boleh nggak di hati aja? Nggak Enggak. boleh. Nggak bisa. Kan ikrar. Kalau nikah di, Harus di Kan diikrarkan. mesti diikrarkan Dua-duanya. atuh. Iya. Masa di hati aja? Tapi Boleh nggak di saksinya lisan nggak aja dengar. tapi hatinya mengingkari? Nggak boleh Enggak. juga. Nggak boleh juga. Jadi Hmm. tempatnya janji itu di hati dan di lisan biar didengarkan banyak orang. Itu tempatnya janji. Ya, kan mesti terucap, mesti ada saksi dan seterusnya gitu. Nanti ada ayatnya, Iya. tempatnya di mana. Nah, apa apa saja isi perjanjiannya, ya? Isi perjanjian dalam Quran, terutama ahdun, juga baiatun, tidak hanya berfokus kepada ibadah yang sifatnya ritus, tetapi lebih menekankan atau mencakup etika sosial gitu, Iya. moralitas dan integritas gitu. Jadi perjanjian itu kalau kita kupas, kita urai satu-satu, itu lebih kepada etika sosial, Hmm. moral, dan integritas. Nah, ayat-ayat Quran berkaitan dengan
perjanjian ini bukan diwakili sih. Bisa kita lihat di dalam dua surat. Surat 60:12, surat 6:151 sampai 153. Coba dites, dibuka kok dites. 60:12. Tadi Paman ngabsen, paman. Ibu Hilda, Aku sudah. Ya, monggo Ibu Hilda. aku balik lagi. Oh Ibu Hilda belum. Siapa? Ibu Danang, Ibu Hilda. Oh iya, Hilda terima belum. kasih Oh, Belum. Ibu Hilda. Ibu Terima Hilda. kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. nah ini ada 6 poin. Dibuka Ya, surat 6:151. Bu Hilda ngabsen. di absen. Sebentar saya ya, lihat tuh. Ibu Rita. Burita, Ya, Bogor. makasih Bu Hilda. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 6 ayat 153. Katakanlah, marilah kubacakan 51. apa Surat 6 ayat Quran surat 151. 151. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Terus lanjut. Quran surat 6 ayat 152. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Ya. Nah, kalau digabung dua surat ini kita akan dapat 10. 10 isi perjanjian. 10 isi perjanjian dibagi 3 pilar. Ya, dibagi 3 pilar. Pilar 1 ini hubungan vertikal. Hubungan vertikal. Ada 3 poin. Dicatat Ya, ya. iya. Poin pertama, isi perjanjiannya adalah mengesahkan Allah. Tidak boleh musyrik. Tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini adalah pondasi ahdun, janji utama dengan Allah. Allah Satu nih, poin satu. Tidak mempersekutukan Allah dengan Allah. apapun. Poin dua, tidak mendurhakai dalam urusan yang baik. Nah, ini berarti ketaatan dalam kebenaran. Ya, tidak mendurhakai kebaikan. Ini poin dua. Poin tiga dari pilar satu.
selalu melaksanakan dan memenuhi janji-janji yang telah diikatkan kepada Allah secara paripurna. Jadi menepati janji Allah namanya. Ini 3 pilar pertama. Pilar 1, 3 poin. Tidak boleh musyrik, tidak boleh mendurhakai kebaikan, dan Melaksanakan harus menepati janji Allah. janji Allah. Nah, kemudian pilar kedua ada 3 poin. Poin pertama dari pilar kedua, berbuat baik atau wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua dari pilar kedua, menghormati dan melindungi kehidupan, yaitu tidak membunuh jiwa yang diharamkan, termasuk tidak membunuh anak-anak. Yang keenam atau yang ketiga dari pilar kedua, menjaga kehormatan diri dan keluarga. Poinnya apa? Tidak boleh mendekati perbuatan keji, tidak berzina, dan tidak mencuri. Ya, ini masuk pilar 2, 3 poin. Dapat 6 kan? Nah, Tadi pilar membunuh jiwa ketiga, itu apa, Pak? ya, Menghormati kehidupan, membunuh jiwa. Mati melindungi jiwa. halo? Tadi membunuh jiwa itu maksudnya. Iya, nanti diterangin, panjang nanti. Ya, ya. Poinnya dulu aja dulu, poinnya dulu. Tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya, tidak boleh. Ya, jadi dapat berapa? 6 ya? 6. Nah, pilar ketiga 4 poin. Ya, jadi pilar pertama itu hubungan vertikal, bicaranya tauhid, ya, tauhid dan ketaatan. Pilar kedua itu perlindungan kehidupan dan juga keluarga. Nah, pilar ketiga itu isinya keadilan sosial dan juga integritas publik. Apa poinnya? 1, tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dewasa. Ini berarti integritas ekonomi dan perlindungan ya yatim. Ya, yang ke 8 lah, 8 dari 1 ya. Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil dan tidak mengurangi hak orang lain. Berarti ini menjamin keadilan transaksi. Tidak boleh curang ya. Yang ke-9, integritas ucapan dan anti bohong atau anti dusta. Berbicara secara adil sekalipun terhadap kerabat dan tidak akan berbuat dusta yang diada-adakan gitu. Nah, yang ke-10, mengikuti jalan lurus. Memastikan semua tindakan mengikuti jalan Allah yang lurus, Shirathul Mustaqim. Dan tidak mengikuti jalan-jalan lain yang memecah belah. Saya ulang ya, 10-nya ya. 1, tidak boleh musyrik. 2, tidak boleh Tidak mau mendurhakai kebaikan. kebaikan. 3, Melaksanakan memenuhi janji. janji Allah. Allah. 4, Janji dengan berbuat Allah. baik kepada kedua orang tua. Orang tua. 5, menghormati dan melindungi Orang lain. kehidupan, tidak boleh membunuh jiwa. Yang keenam, menjaga kehormatan diri dan keluarga. Di dalamnya tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri ya. Nah, yang ketujuh, integritas ekonomi dan perlindungan yatim. Tidak boleh mendekati harta yatim kecuali dengan cara yang Baik. bermanfaat. 8, menjamin keadilan transaksi. Isinya tidak boleh tidak boleh curang. 9, integritas ucapan dan anti bohong. Tidak boleh dusta. Tidak boleh zolim lah gitu ya. Yang ke-10, mengikuti jalan lurus. Memastikan semua tindakan mengikuti petunjuk Allah gitu. Nah, jadi
10 poin ini menegaskan bahwa janji dalam Quran adalah pedoman moral dan hukum yang holistik gitu. Nah, di mana ketakwaan kepada Allah harus diwujudkan melalui keadilan dan integritas terhadap sesama manusia. Ya. Iya. Dari 10 poin yang hubungannya dengan Allah ada berapa coba? Dari 10 tadi yang langsung hubungannya dengan Allah berapa poin? Satu, tidak musyrik. Satu, Tidak Satu. tidak musyrik. Terus? Tidak. Dua, menepati janji Allah. Nah, 3, apa lagi? Selalu Tidak mendurhakai melaksanakan kebaikan. janji. kebaikan. Sisanya? Kepada manusia semua. Nah, sisanya kepada manusia banyaknya gitu. Hmm. Jadi gitu makanya janji atau perjanjian itu tidak kalau diamati ternyata lebih banyak yang hubungannya dengan sesama Iya. manusia gitu, Bu. Secara Nah, horizontal. gitu kira. Nah, itu isi perjanjiannya yang tidak boleh dilanggar. Ya. Nah, bagian ketiga nih, itu isinya sistem dan aplikasi. Sistem dan Kang, punten aplikasi. Kang. Ya, Punten sebelum ke bagian ketiga. Ini yang 6151 Kang. ya, Ini kan yang pilar ke-1 yang hubungan dengan Allah. Kalau di sini janganlah kamu persekutukan sesuatu dengan Dia. Tapi tadi sama aku kalimat ini dipecah jadi 3 poin. Tidak ya. mensekutukan Allah, tidak mendurhakai kebaikan, dan selalu melaksanakan janji yang telah diikatkan Hmm. atau menepati janji Allah. Nah, ini untuk 2 poinnya dapat dari mana ya, Kang? Kan ini di ayat berikut, coba ayat berikut. 152-nya. 152 kan ada nih. Dan penuhilah janji Allah. Kan dapat poin nih, Oh, kan di 2 poin sini. ya. Lompat ya. Iya. Lompat. Ya kan, lompat tuh kan biar biar dikelompokkan biar biar se ini se, Betul, betul, betul. satu kelompok lah gitu ya. Dalam arti kan masih horizontal dengan Tuhan kan? Masih Hmm. vertikal dengan Tuhan gitu. Vertikal. Makanya tidak musyrik dan juga memenuhi janjinya gitu. Dua nih. Hmm. Nah, yang apa tadi tidak boleh mendurhakai kebaikan itu di 6012 Ya. adanya. Oh, di 60 beda ya, Kang? Ah. Nah, di 6012 itu kalau lebih jelasnya tidak boleh mendurhakai. Nah, di sini rasul kan? Kan gini. Di kalimat ujungnya apa? Dan tidak akan mendurhakaimu. Tidak Dalam urusan yang baik. mendurhakaimu gitu. Dalam urusan yang baik ya kan. Nah, berarti mu-nya ke siapa nih? Rasul. Rasul atau nabi. Iya, Nabi. Nah, kalau rasul dan nabinya nggak ketemu, ini mu-nya siapa? Risalah. Risalah Tuhan. Ya tuh kan? Risalah. Kerisalah tuh. Ah, ah. Iya. Risalah atau penyampai risalah. Wah, Makanya ada yang menerjemahkan tidak mendurhakai pemimpinnya gitu. Yang membimbing dia, yang memimpin dia, yang menuntun dia kepada Tuhan gitu. Nah, tapi ini kadang-kadang bisa disalahpahami gunakan. atau Makan. gunakan gitu. Murid harus taat kepada gurunya. Boleh taat dengan catatan gitu. Hmm. Betul. Tidak Tidak melanggar yang kebablasan. 10 perjanjian secara keseluruhan. Tidak boleh bohong gitu. Tidak boleh durhaka, tidak boleh menyimpang dari kebenaran gitu. Kalaupun murid harus taat guru, taat dalam hal perintah Kebaikan. Tuhan gitu. Iya, Ya kalau misalnya gurunya bilang, kamu harus begini, tapi perintahnya mengingkari kebenaran, nah kan tidak ada ketaatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk urusan durhaka kepada Allah gitu. Nah, ini makanya ini kan masih hubungannya vertikal sebetulnya. Nah, walaupun di situ posisi Nabi sebagai sebagai penyampai risalahnya gitu.
Tapi sebenarnya janjinya kepada Tuhan gitu. Karena Oh, yang Bahwa diikrarkan kan janji yang datang dari Tuhan gitu. Bukan yang dibuat oleh nabi gitu. Gitu kira-kira ya. ya. Kan Makasih banyak Kang. Kang. Ya, Ini loh yang berbuat dusta yang diadakan antara tangan dan kaki itu apa ya Kang? Dusta itu kan biasanya dengan mulut ya, bohong. Ini ia dusta. terma ia termasuk berbicara secara adil. Ini kan masuk poin 9 dari Hmm, 10. Berbicara secara adil sekalipun terhadap kerabat dan tidak berbuat dusta yang diada-adakan, namanya buhtan. Ya, salah satu contohnya gini ya, contohnya gini. Ini kan ada kalimat tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki. kaki. Tangan bisa berdusta nggak? Bisa nggak tangan Nulis. berdusta? Oh, nulis ya, bisa. Bisa. Kaki bisa berdusta nggak? bisa Bisa. Nah, antara tangan dan kaki ada apa? dan intim. Hah? Jari. Antara tangan dan kaki apa? Perut. 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 Iya, perut tuh bahasa Arabnya butun. Butun Oh, tuh batin. oh, Batin itu ada isinya nggak? ada. Iya, Aku perut. berani. Perut kan ada isinya. Ya, Ya, ya. contoh nih, contoh ya. 1678 contoh. Ada Setuju. kata perut nggak di situ? Perut ibumu Ada. ada. Nah, wallahu Ada. akhrajakum min Butuh nih. butun. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut. Butun. Ummahatikum. Jadi butun itu artinya perut. Perut Ada isinya nggak perut itu? ada. Nah, Ada. dulu, atau bukan dulu, kita keluar dari apa? Perut. Dari perut. Perut siapa? Ibu. Ma. Ibu. Ah, berarti semua yang mengeluarkan kita disebut apa? Ibu. Ibu. Ya, tidak boleh berdusta yang diada-adakan antara tangan dan Kaki. 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 Boleh nggak kita berdusta apa yang ada dalam perut, dalam batin? Nggak boleh. Ah, kan jadi munafik nanti. Ih, Di dalam batin apa yang diucapkan apa? Ya. Kan berarti dusta kan? iya. Ah, nggak Ya, boleh. Ustaz. Oh, Atau gini, atau yang lain contohnya ya. Misalnya, misalnya ini contoh. Ada seorang janda. Halo? halo. Ya. Jandanya ditinggal mati, bukan janda cerai ya kan nggak boleh cerai ceritanya. Janda mah mati. Baru 1 bulan, boleh nggak dia menikah lagi? Nggak boleh. Boleh. Kenapa? Karena Qurannya Tidak harus udah. 4 bulan 10 hari. Iya, kenapa harus 4 bulan 10 hari boleh nikah? Nggak ada Idah, itunya. ada masa idah. Masa Iya, menunggu. kenapa harus ada masa idah? Ya Ada karena jarum. takut hamil Kang, ada isi perutnya. Nah, itu maksudnya dia tidak boleh menyembunyikan Ya karena apa takutnya yang ada hamil. di dalam perutnya. Ya, Bagaimana bisa ketahuan bahwa di perutnya sudah kosong, tidak ada sisa peninggalan suami sebelumnya? ya nunggu Nunggu. 4 bulan. Nunggu Nunggu Setelah 4 bulan. melewati 3 kali haid. 3 kali suci. Ya 3 kali suci. Kalau 3 kali suci itu sudah Bersih. Bersih. bersih gitu. Dan dia tidak boleh berdusta. Misalnya datang kepada hakim, Pak Hakim, nikahkan saya. Kan ibu sudah punya suami? Iya, suami saya sudah meninggal. Udah dicek belum perutnya? Sudah bersih. Gitu. Nah, itu kan bohong berarti. Baru. Kan tidak boleh menyembunyikan yang di dalam perut gitu. Itu secara lahiriah ya. Tapi secara spiritual kita tidak boleh berdusta menyembunyikan apa yang ada di dalam Batin. batin. Bat.
Ya memang Terus sih berat untuk jujur itu kan tidak mudah. betul, Gitu, betul. Paman. Siap, makasih Kang. Ya, jadi ada berapa poin janjinya? 10, 10 10. poin. 10 Nah, bulan. masuk bagian ketiga. Bicara tentang sistem dan aplikasinya. Menjawab pertanyaan bagaimana caranya, apa keuntungannya, dan seperti apa metodologi atau sistemnya. Udah 10 pertanyaan belum, Bu Ika? Kalau ini baru 9 ya, Kang. Kan metodologi, Kan sistem yang metodologi. pertama 3 pertanyaan kan? Ya, Ya, kedua Apa, kan apa, Di mana? mengapa, apa? dengan siapa? siapa. Ya. Ada 3 tuh bagian pertama. Mm. Bagian kedua, Kapan, Apa? kapan, di mana, di mana, apa isi Apa isi perjanjiannya? udah berapa? perjanjian? 6. 6. 6 kan? Iya. Kan tadi janjinya 10 pertanyaan. Nah, Mm-mm. sekarang bagian ketiga, 3 pertanyaan lagi. Oh, Bagaimana caranya, apa keuntungannya, sistemnya seperti apa. Bukan 3 lagi nih. iya. Baru Jadi 9 9. kan? Betul. Nah, bagaimana cara pelaksanaan janji tadi? Hmm. Pelaksanaan janji bukan sekedar ritual formal, melainkan sebuah tindakan eksistensial. Ini bahasa apa ya eksistensial? Yang menghubungkan 3 komponen utama, lisan, hati, dan tindakan. Ya, lisan, hati, Hati dan tindakan. tindakan. Komponen pertama, janji itu harus diikrarkan secara Lisan. lisan. Ah, jadi apa namanya? Definisinya gimana? Menyatakan janji secara sadar gitu. Jadi janji itu dikatakan, diucapkan dengan Sadar. sadar. Dan janji dengan lisan ini adalah pembukaan. Baru mulai. Jadi memulai kontrak namanya. Hmm. Atau mulai janji gitu. Ya, coba kita lihat ayatnya biar saya nggak keliru ya. Jadi komponen pertama apa? Lisan, hati, dan Lisan. tindakan. Tindakan. Berarti janji itu dinyatakan dengan lisan secara Sadar. 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 16:91 ayatnya. 16:91. Absen ya, Bu. Absen, Bu Bu. Eti Sumiati. Oh, terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 91. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu. Sesudahnya meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ya, kalau sumpah tuh mesti di hati apa mesti diucapin, Bu? Di hati dan diucapin. Gitu. Jadi Siap. janji itu mesti diucapkan secara sadar. Sadar. Kenapa? Karena lisan itu pintu masuknya kontrak perjanjian tadi. Ya. Misal gini, seorang ayah berkata, saya nikahkan anak saya bernama Anu kepada kamu dengan mahar Anu. Udah sah belum jadi suaminya? Belum harus diterima Belum. dulu. Ikrarkan. Ketika si laki-laki berkata, Saya terima. saya Terima. terima. Gara-gara dia ngomong saya terima, sah nggak? Sah, Nah, Sah. boleh nggak di hati? nggak Nggak boleh. nggak ada yang tahu. Nggak ada. Lisan. Coba hanya gara-gara kobil tuh saya terima. Yang tadinya haram jadi Halal. Malah. ah, Ah,
Coba bayangin, hanya gara-gara saya terima doang. Berarti lisan ini sakti nggak? Sakti. Sakti. Bisa menghalalkan yang Haram. haram. Contoh, contoh ya. Misalnya kita ngambil buah mangga punya tetangga. Nggak ada bilang, nggak ada izin, ngambil aja. Apa namanya? Mencuri. Melanggar janji nggak? Ya, Melanggar. Kira-kira dapat ampunan nggak? enggak. Nggak. Nah, terus bukan satu ketika. Sekarang berbeda nih. Kita bilang sama yang punya pohon, Bu, boleh minta manggahnya nggak, Bu? Ini suami istri saya lagi ngidam, Bu. Si tetangga bilang, boleh, silahkan, sekenyangnya. Halal nggak tuh? Halal. Ah, sakti Halal nih lagi, lisan nih. halal. Oh, silahkan, Lisan. hanya bilang itu dong. Lisan. Iya, iya aja. Udah selesai itu urusannya. Gitu. Nah, jadi janji itu mesti dilisankan. Karena lisan ini pintunya, pintu pembuka kontraknya sah gitu. Surat berapa? 36, 60. 60 apa 65 ya? Coba lihat dulu. Bukan yang ini. 5. Tapi masih ada sebetulnya sih. Yang ini aman tuh 65 apa ya? Coba 65 apa, Kang? Tutup mulut mereka. Bentar. Ini aman tu birobikum fasmaun. Itu apa ya? Berapa itu? Coba 60 mapai. Ayatnya kok keliru ya. Ada yang ingat? Ini aman tu birobikum fasmaun. Halo? Oh, Paman ingat nggak, Paman? artinya Ini apa? aman tu birobikum fasmaun. Artinya itu enggak. Berapa ya? Coba saya lihat dulu. Dengarkanlah. Ayat 25. 25, Bu. Ya. Coba lihat 25. Kok lali aku ya. Oh iya benar, 25. Ini Yasin dibaca unggal-unggal masih lupa juga ya. Ya, silakan. Tadi siapa terakhir? Saya, Pak. Oh ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 36 ayat 25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dengarkanlah berarti diapakan, Bu? Diucapkan. Diucapkan. Nah, terdengar kan janjinya apa gitu. Ya. Ini komponen pertama. Komponen pelaksanaannya dilisankan. Yang kedua, mesti dengan batin. Kan tadi lahirnya dengan lisan. Dengan batin, iya. Nah, makanya tadi tidak boleh menyembunyikan batin. Jadi antara lisan dengan batin kompak kan? Iya. Gitu. Jadi hati pun mesti ngikuti apa yang dilisankan. Nah, ini membuktikan dan membenarkan janji dengan iman. Disebut sebagai misak gitu tuh. Misak itu kan dengan hati, bukan sekedar di lisan atau di bibir. Karena Allah tahu apa yang ada dalam hati. Ya, 48, 18. 48, 18. Bu, ngabsen, Bu. Iya, Pak. Mohon dengan Ibu Odiawati bisa membacakan. Baru pamit. Ya, terima kasih. Masih ada? Masih. Oh, masih. Bu Aisyah yang pamit. Oh, Bu Aisyah yang pamit barusan. Oh iya, Bu Adia masih ada. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fat ayat 18. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka,
lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Nah, berarti setelah dilisankan harus diikuti dengan kejujuran hati. Hati membenarkan apa yang ucapkan. Nah, komponen ketiga itu perilakunya atau perbuatannya nyata. Artinya kita harus melaksanakan janji sebagai bentuk apa namanya tadi jual beli yang secara spiritual itu janji kepada Allah. Baik Ayat etik. ayat 10-nya. Ayat 10. Masih saya, Pak. Lempar. Lempar. Sebentar. Ibu Siti Aminah. Baik, Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 48 ayat 10. Bahwasannya, orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka, barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Ya, artinya apa? Siapapun yang melanggar janji, maka akibat buruk dari pelanggaran itu akan menimpa dirinya sendiri. Nah, ini adalah mekanisme pertanggungjawaban mandiri dalam sistem ahdun tadi. Jangan dilanggar. Sebaliknya, siapapun yang memenuhi janjinya, maka dia akan atau Allah akan memberikan anugerah dan pahala yang besar berupa ketenangan, kemenangan baik dunia maupun akhirat sebagai balasan. Tadi janji yang bersifat balasan. Nah, pertanyaan ke-10, bukan ke-10, ke berapa tadi? Masih kan kita baru bicara sistem, keuntungan. Berarti pertanyaan ke-8. Ya, 7 ya? ke-8 baru kan. Ke-8. Kan ke-8. Ke-8. Apa untungnya gitu? Apa untungnya? Orang kan kalau diberi sesuatu nanya, apa sih untungnya gitu? Apa untungnya orang yang melaksanakan janji? Ada beberapa keuntungan. Ya, keuntungan duniawi dan juga keuntungan ukhrawi. Keuntungan dunia mendapat predikat ulil albab, yaitu orang-orang yang berakal yang tidak merusak perjanjian, berupa ketenangan dan kepercayaan dari sesama. Ayat sudah dibaca dari tadi, surat 2, 26, 27, surat 48, ayat 10 dan 18, itu isinya gitu ya. Nah, keuntungan akhiratnya apa? Tidak akan, jadi gini, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Apa janji Allah? Tadi disebutkan dapat ampunan dan dapat balasan surga. Di 60-12 ada tadi sama 9-111 kan ada ya? Iya. Itu keuntungannya. Kerugiannya yang nggak janji yang nggak dapat itu gitu istilahnya. Nah, berarti berikutnya apa? Setelah tahu keuntungan, harus tahu sistemnya. Bagaimana kita merumuskan dan mengaplikasikan sistemnya. Ada tahap yang bisa atau boleh atau harus dilakukan. Tahap pertama, pondasi hati. Pondasi hati dengan melakukan misak gitu. Jadi tahap pertama perjanjian adalah hatinya dengan melakukan misak. Misak ini berkaitan dengan komitmen internal, yaitu keyakinan yang kuat bahwa menepati janji adalah perintah Allah.
Tahap berikutnya kontrak waktu. Ya, perjanjiannya namanya ahdun. Ahdun berarti tanggung jawab yang berjangka. Ahdun berarti menyelesaikan tugas hidup kita sesuai dengan deadline. Ya, dan menjaga perintah-perintah tadi janji selama hidup. Tahap berikutnya adalah mekanisme. Mekanisme atau legalitas namanya. Namanya kitab. Jadi ada dokumentasi. Ah, misalnya gini, siapa yang berjanji? Apa isi janji? Kepada siapa dia berjanji? Siapa yang menyaksikan janjinya? Ini namanya mekanisme legal namanya, legalitas sehingga sesama orang-orang mukmin saling mengenal. Hmm. Dari mana kita kenal dia mukmin? Kan udah tahu, Saya janji. udah janji dia di hadapan saya. Berarti dia mukmin saudara saya gitu. Yang tidak janji kan nggak ketahuan mukmin atau tidaknya gitu. Nah, makanya ada dokumentasi ya dalam bentuk hitam di atas putih, terutama bagi dirinya gitu. Nah, yang tahap berikutnya adalah aksi transaksional disebut dengan baya'a berupa pengorbanan. Ya, pengorbanan tadi harta dan diri untuk Allah gitu. Misalnya gini. Satu ketika Paman Doblang dapat undangan. Ya, Paman, Belum. dibutuhkan seorang fasilitator di Jepang. Ya, Angkat. tolong Ini Paman datang ya. Bisa nolak nggak? nggak boleh. Siap laksanakan. Boleh nanya nggak? Terus gimana caranya ke sana? Makanya diundang juga difasilitasi atuh. Betul. Gitu. Karena sudah janji, sudah Terikat menjual kontrak. harta dan diri untuk Allah. Terikat Kapanpun kontrak. dibutuhkan, dimanapun dibutuhkan, ya siap gitu. Kalau sudah komitmen Jadi, janji tadi nggak boleh nolak perintah. perintah Allah. Nanti gimana keluarga? Makanya diutus juga dijamin gitu. Ya tapi kan nggak mudah. Nah, tahap berikutnya hasil akhir. Hasil akhir namanya wa'dan. Wa'dan itu keadilan Tuhan. Yakin bahwa setiap tindakan menepati atau melanggar janji ada konsekuensi gitu. Nah, Ada ancaman dan ya, undangan. jadi perjanjian yang paling kuat adalah perjanjian suami istri tadi disebut sebagai misakon golidon. Kenapa? Karena ini kan sebuah kesepakatan yang harus muncul dari kepercayaan dan keyakinan. Ya, kira-kira begitu. Nah, sebagai penutup, karena 10 sudah kejawab ya. Ada yang belum kejawab nggak? Sudah. Iya, 10-nya penutup sebagai Oh. reflektif. Jadi 10-nya penutup kan? Iya. Kan tadi baru 9 soalnya. Statement closing statement. Ya, pada akhirnya menepati janji adalah bukti nyata dari keimanan kita. Makanya disebut sebagai mukmin. Nah, kelima istilah perjanjian yang diterangkan sebelumnya, ahdun, wa'dun, misakun, bai'atun, sama kitabun, bukanlah konsep yang rumit sebetulnya. Melainkan sebuah peta jalan sederhana yang menunjukkan bahwa integritas adalah ibadah dan pelanggaran janji adalah pengkhianatan terhadap eksistensi jati diri sendiri. Gitu. Ya, kesimpulannya begitu. Nah, akhirnya semuanya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Ya, silakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri dijawab atau minta dijawab. Gitu.
Ya kan? Didiskusikan dengan pasangan. Dengan pasangan gitu. Ya terutama Misalnya diskusikan dengan Tuhan gitu. Tuhan Kan kalau udah janji mah dengan Tuhannya pasti dibales. Gitu. Baik begitu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Jupri Mangga. Host. Terima kasih, Kang. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait dengan janji ini? Lagi mikir, Kang. Penjelasannya cukup rumit sebetulnya ya. Kang mau nanya, Kang. Oh, silakan Bu. Enggak mau nanya aja kenapa hari ini kayak Pak Ustadz, Kang Ip. Kan dibilangin saya baru datang, baru pulang, Bu. Oh gitu. Tadi saya masuk ke telat. Oh iya. Nah, sekarang dibuka tuh. Kok bilangnya kayak Ustadz tuh bukan emang Ustadz tuh. Kang Ip nggak mau dibilang Ustadz. Iya. Ada Mau Ustadz. Enggak, tadi itu kan baru datang kepala agak pusing, Bu. Jadi dibagudet, Bu. Di apa di keben apa namanya diikat Dibebet. dibebet namanya, Bu. Iya, gitu. mau nanya Kang Ip, Ya, ini perjanjian yang 10 ini hanya penegasannya bisa juga disebut sebagai 10 wasiat Allah ya. iya. Atau disebut sebagai teman-teman. Ten Commandment yang turun kepada Musa dalam kitab Taurat. Iya. Juga yang diturunkan kepada Isa dalam kitab Injil gitu, Bu. Iya. Iya gitu. Jadi perjanjian ini bukan hal yang baru sebetulnya. Sebenarnya di agama Buddha juga ada tuh Kang perjanjian itu. Iya, dalam kitab sebelumnya juga ada. Cuman kenapa jadi asing ya? Gitu aja pertanyaannya, Bu. Padahal orang Nasrani itu tiap minggu misa ya kan. Misak tuh kan dia mau memperbarui janji. Iya, yang janji, yang bandel sama bandel aja. Ya kan maksudnya. Oh, kita aja banyak yang belum janji kok. Ayo. Berat kan? Ayo. Ayo, siapa yang Ya. belum? Boleh kita berini sedikit. Tadi saya berpikir, Mengeksplorasi. apalah disebutnya. Tadi saya berpikir, ini semua kan Al-Quran. Betul. Hubungan satu ayat dengan ayat yang lainnya gitu. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kok apa yang dijelaskan oleh Kang Iip itu sama persis dengan yang dijelaskan oleh almarhum suami saya beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Sampai merinding, berusaha. Saya sampai yes. Karena apa? Karena suami saya hanya belajar otodidak sendiri gitu. Setelah usia pensiun ya. Tapi kalau sebelumnya mah memang sering aktif gitu. Sumbernya dari mana? Kata saya teh. Kan ada panduan tentu dari Iya. buku atau sumbernya dari mana kok bisa sama padahal antara Kang Iip dengan suami saya nggak ada komunikasi ngebahas ini. Iya betul, ini persis bahkan udah ditulis di dalam itu, di dalam apa ya? Ya ada pernah nulis buku tapi hilang. Itu saya sampai dingin gini, sampai merinding. Itu sumbernya dari mana Kak? Quran. Itu tadi kan ayat semua, Bu. Sehingga terbentuk menjadi 10 wasiat Allah. Iya. Dari tadi kan ayat semua. Yang saya itu kan surat 6 ayat 151, 152, 153 gitu ya. Ya. Dan yang lainnya berarti dari hasil berpikir menghubungkan antara satu ayat dengan ayat lain. Iya, betul. Iya. Karena ayat. Terima kasih saya kuatkan.
Jadi kejawab setelah 10 tahun, Bu. Baru ditemukannya sekarang. 10 tahun suami saya menjelaskan ini, Hmm. 10 tahun yang lalu. Sekarang Kang Iip juga menjelaskan ini. Tuh. Jadi saya merasa ada yang memperkuat itu Kang Oke. Iip. Ya. Tuh. Hanya pertanyaan saya tadi, kok bisa sama persis gitu. Sumbernya Ya. Kang Iip, kok bisa sama persis gitu. Jadi baca ayatnya aja 5221. Dihubungkan. Ya, Ibu baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ketemu nggak, Bu? Ketemu. Ketemu. Oke, tambahin. Kerjakan suami saya yang dikerjakan Pak Kang Iip diantaranya itu. Gimana, Bu? Ya ketemu apa yang dikerjakan sama kemudian akan terhubung antara satu orang dengan orang lain seperti Ya. itu kah? Ya. Ayatnya tambahin lagi surat 2 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dikabul nggak doanya, Bu? Ya, Dikabulin nggak doanya? kabul ya Allah. Kabulin. Kabul. Nah, sekarang ayatnya kan udah dibacain. Nah, kira-kira suami Ibu lihat nggak? Lihat. Lihat dulu, lihat. Kan nilainya nyambung. Enggak. Dia nyaksiin ini nggak sekarang kira-kira? Kan udah almarhum. Baca surat 4. Ya, bukan surat 4, surat 3, 169. 3. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dengan mendapat rezeki. Lanjut. 170-nya. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan Allah kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ya Allah. Kalau yang disampaikan Ibu benar, ya berarti almarhum suami Ibu seneng nggak sekarang? Sedang menyaksikan. Tuh iya. Fotonya ada di sebelah saya. Itu fotonya, jiwanya ada di sini. Lagi ngaji. Tuh iya. Jiwanya lagi ngaji, Bu. Iya, tuh kan lihat lagi menyaksikan. Gak mati dia. Ya? Dia nggak mati. Enggak tuh, tambahin. Ikut ngaji. Surat 6, 122, tambahin nih biar Ibu yakin dah. Saya benar-benar disegarkan. Saya benar-benar disegarkan. Iya. Dan adakah orang yang sudah mati kemudian dia
kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikian kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Apakah orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Malam ini saya dikasih pinjem, atau raga saya dipinjem untuk menjawab pertanyaan Ibu Eti setelah 10 tahun. Yang lain juga dapat hikmah, dapat manfaat, dapat pelajaran. Gitu. Dulu saya terasa sendiri Iya. dalam mempelajari ini. Mm-mm. Keyakinannya yakin, tapi perlu ada penguat gitu Kang. Iya kan sudah dibacain ayatnya. Sekarang bener-bener wah nyes. Yes. Iya, ya gitu Bu. Saya mah hanya ketitipan amanat aja. Ini bukan kebetulan tapi kehendak Allah. Tidak ada Iya, yang kebetulan. semuanya juga kehendak Allah Bu. Ya, gitu Bu. Mantap. Salam ya. Siapa nama suaminya Bu? Pak Tohir Gunawan. Iya. Iya. Baik. Baik. Terima kasih. Ada lagi sarannya Bu? Pesannya? Pesannya ya itu aja, saya tadi kayak sekarang sampai begini sih, sampai menggigil. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bukan berarti di depan Kang Iip ya. Kang Iip untuk sekarang guru nomor 1. Saya bukan guru Ibu, saya murid. Ya, di sini kita nggak ada guru ya Bu ya. Semuanya sama-sama belajar ya Bu ya. Berat Bu jadi guru mah. Ya juga masih banyak belajar Bu, masih banyak salah, masih lemah juga sama aja Bu ya. Suami saya juga suka bilang gitu. Iya. Ya. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Jangan bilang guru atuh, belum pantas Bu, masih murid sama. Muridnya Ibu. Iya. Baik. Terima Boleh? kasih, Kang. Ada lagi yang lain? Yang guru apalagi saya Kang Iip ya belajar tuh ya Allah. Iya, sama Fakir Bu, nggak tahu apa-apa. Sama kan. Sama. Nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, ya bukan siapa-siapa lah Bu ya. Sama. Iya. Yang kedua Kang Iip sama Kang Abu Marlo. Iya. Baik, masih ada waktu Pak Jupri? Ya. Masih ada 10 menit lagi. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lebih dalam lagi? Berpikir, Kang. Baik. Menunggu batin. Saya belajar ini 9 tahun yang lalu, hari ini diulang, Kang. Oh gitu. Iya, 9 tahun yang lalu sama gurunya lagi. Ternyata hari ini diulang lebih dijelaskan lagi. Kang Iki tahu lah. Iya. Alhamdulillah. Iya, kalau boleh cerita, kalau boleh ya. Boleh, Kang. Kan biasanya gini, kan sering lah ada orang yang suka bertanya, ini kamu belajar dari mana, kan itu ya? Iya. Gurunya siapa? Kan selalu begitu ya, Bu ya? Ya, betul. Ya Allah, ya kadang-kadang kita juga malu sih ya. Iya. Apa istilahnya? Kan guru tuh banyak ya. Siapapun yang pernah mengajarkan saya, walaupun hanya satu huruf, adalah guru gitu.
apapun makhluk di alam semesta yang memberikan inspirasi kepada saya adalah guru gitu. Betul, Kak. Tidak ada orang yang saya temui kecuali saya anggap itu guru. Nah, kemudian ada orang yang membagi guru itu menjadi empat golongan guru ya, atau 4 jenis guru lah. Kan ada guru mati, ada guru hidup, ya, ada guru sejati, ya, ada guru namanya guru mursyid namanya. Ketika kita punya buku, misalnya di rumah kita punya banyak buku, ya, buku apapun itu, termasuk kitab Quran. Apakah semua buku yang di laci, di lemari Quran yang disimpan rapi memberikan penjelasan kepada kita? Halo? Enggak, kalau cuma Enggak. Nggak dibaca. Kalau tidak dibaca, Ya, makanya orang menyebut istilahnya itu guru mati. Nah, guru mati itu akan bisa hidup jika ada guru hidupnya. Siapa guru hidup yang bisa menjelaskan isi kitab itu? Namanya guru hidup. Fungsinya guru hidup adalah menjelaskan. Dan kita bisa bertanya kepada guru hidup itu petunjuk yang tadinya mati itu jadi hidup gitu. Nah, ada lagi guru sejati. Guru sejati itu sebenarnya diri kita sendiri. Ya. Jadi guru yang sebenarnya adalah diri kita sebetulnya, Bu. Kalau kita sadar, kalau kita itu ya sadar gitu. Kalau kita sudah sadar gitu. Ternyata guru yang sejati itu diri kita. Kenapa diri kita? Karena di dalam diri kita ada guru gitu. Makanya belajarlah ke dalam diri. Belajar ke dalam diri karena gurunya ada di dalam gitu. Nah, satu lagi gurunya guru, maha guru atau guru mursyid atau guru gaib namanya, Bu. Gaib tapi nyata. Nyata tapi gaib gitu. Nah, itu yang disebut sebagai Ar-Rahman Allamal Qur'an. Jadi guru mursyid itu guru yang nggak nampak itu Ar-Rahman gitu. Ar-Rahman zat yang maha kasih sayang yang mengajarkan Quran gitu. Menciptakan manusia pandai bayan, pandai menjelaskan. Nah, berarti kalau sudah ketemu Ar-Rahman yang mengajari kita Quran, Bu, nggak ada yang tersembunyi, nanti diajarin semua gitu. Alamal insan malam ya'lam gitu. Dia mengajarkan yang dulu kamu nggak tahu gitu. Dari guru mati, guru hidup, guru sejati, sama guru mursyid kita di dalam tuh. Dan tadi saya bilang siapapun bisa jadi guru, apapun bisa jadi guru. Dan saya selalu menganggap ketika ketemu siapapun ini adalah guru saya. Gitu. Contoh, ada orang yang benci kepada kita. Orang yang membenci kita adalah guru. Guru yang mengajarkan kita tentang kesabaran. Ada orang yang berbuat zolim kepada kita. Orang yang zolim adalah guru yang mengajarkan kita tentang memaafkan. Ya. Ada orang yang istilahnya tuh membenci udah, menzolimi udah. Menahan amarah kan. Ya, pokoknya siapapun guru seperti itu. Ya gitu. Apapun bisa jadi bahan pelajaran buat kita gitu.
termasuk yang menimpa diri kita adalah guru. Guru itu kan luas Bu, maknanya gitu. Nah gitu. Nah saya ini murid karena selalu berguru gitu. Orang yang ingin selalu belajar kepada apapun, kepada siapapun, dimanapun, kapanpun gitu. Gitu. Karena saya merasa ya saya nggak tahu apa-apa, jadi harus belajar gitu. Iya. Gitu ya. Iyalah. Nah kemudian ya kan orang tuh harus minta sanad. Iya, kan belajar tuh harus ada gurunya. Guru tuh kan ada sanadnya. Masih aja orang nanya. Kan tadi saya bilang gurunya banyak. Nah, yang mengajarkan saya Quran ada orangnya, Bu. Banyak orang yang ngajarin saya Quran tuh dari yang ngajarin saya baca tulis, ngajarin terjemahannya, ngajarin nahwu sorofnya, ngajarin maknanya, ngajarin tafsirnya, ngajarin metodologinya gitu, Bu. Jadi gurunya banyak tuh, dari mulai ngajarin abatasa gitu, ngajarin artinya, ilmu nahwu sorofnya, asal usulnya, sababun nuzulnya, bla bla terus sampai metodologi agar Quran mudah dipahami gimana ada gitu. Silsilahnya ketemu nanti. Itulah kira-kira ya. Tidak perlu diterangkan di sini. Halo? Halo. Gitu. Ya, baik. Gitu Paman. Enggak, Alhamdulillah. siap Kang. Guru kita banyak Kang. Seluruh Indonesia. Ya makanya Kita kan bukan ngajinya di seluruh mana? bukan seluruh Indonesia, seluruh alam. Iya, kita sih semuanya. Seluruh alam, semua makhluk. Iya, gitu. Belajar. Iya, begitu. Baik, sudah jam Alhamdulillah. sudah jam Pasti. 10. Alhamdulillah. Serba alamin. Ya. Terima kasih Kang Iip, terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya semua. Kita saling belajar, kita semua adalah murid. Insya Allah ini benar-benar membuka wawasan kita dan terus menyadari dalam proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Mungkin kita cukupkan saja sampai pertemuan di sesi berikutnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih.